Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4080 sampai bab 4082. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4080. Kandang pemurnian darah, wajah Penatua Cui penuh dengan keterkejutan dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Lalu dia menggelengkan kepalanya ke arah Master Sekte Lama dan berkata, "Saya tidak bisa menghentikan formasi ini sama sekali." Ketika Master Sekte Tua mendengar ini, dia menjadi cemas. Juling dan yang lainnya juga sangat cemas, tetapi tidak ada gunanya merasa cemas, mereka tidak dapat membantu banyak sama sekali. Segera, Chen Ping dan Huo Dong berada di dalam sangkar itu, rantai berwarna darah yang menghubungkan langsung langit dan bumi. Sekarang, Chen Ping tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ketika Huo Dong melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, biarkan aku melihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri, tunggu saja keputusan kesengsaraan gunturku." Huo Dong menatap Chen Ping dengan tatapan puas di matanya. Adapun Chen Ping, dia hanya melihat formasi Gu Tianzhao dan berkata dengan nada meremehkan, "Formasi lucu seorang anak kecil, mencoba menjebakku, hanyalah sebuah lelucon. Jika aku benar-benar ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." Ketika Chen Ping selesai berbicara, dia kemudian duduk berlutut, tanpa niat mencoba melarikan diri. Melihat Chen Ping benar-benar duduk, semua orang tampak bingung. "Apa yang sedang dilakukan kakak muda? Kenapa kamu duduk?" Juling bertanya dengan bingung. Ini terlalu acuh tak acuh, ini dua orang yang menentangnya. Wei Qing juga tidak yakin, tidak tahu apa yang coba dilakukan Chen Ping. Adapun Master Sekte Lama, alisnya sedikit berkerut saat dia menatap Chen Ping dengan tatapan mematikan. Pada saat ini, awan kesusahan guntur antara langit dan bumi telah terbentuk, dan kesusahan guntur bisa runtuh kapan saja. Namun, Chen Ping duduk bersila di tanah dan tidak berniat menahan kesengsaraan guntur yang akan runtuh. Huo Dong, sebaliknya, sudah bersiap menghadapi datangnya kesengsaraan guntur. Namun, di sekitar tubuh Chen Ping, aura meningkat. Mungkinkah dia juga akan menerobos? Melihat aura Chen Ping yang meningkat, Penatua Yu berkata, Master Sekte Lama juga memikirkan kata-kata Chen Ping barusan, bahwa dia juga akan membiarkan dirinya membentuk kesengsaraan guntur. Namun, Huo Dong berada di puncak alam penampakan transisi, ini adalah kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Selama dia melewati kesengsaraan guntur ini, Huo Dong akan dihormati di alam Mahayana. Chen Ping, sebaliknya, hanya berada di peringkat keempat alam transisi, dan bahkan jika dia menarik kesengsaraan petir, dia hanya akan berada di peringkat kelima alam transisi. Perbedaan antara kedua perampokan petir ini masih sangat jelas. Jika Chen Ping ingin mengandalkan terobosan untuk mengatasi bahaya saat ini, itu terlalu kekanak-kanakan. Huo Dong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Chen Ping sebenarnya mencoba menerobos juga. Chen Ping ingin menahan kesengsaraan petirnya sendiri, tetapi dia masih mengalami kesulitan besar. Jika dia memilih untuk menerobos saat ini dan menanggung dua jenis kesengsaraan petir, bukankah itu berarti kematian? Mungkinkah Chen Ping ingin mati bersama dirinya sendiri? Namun, tampaknya kesengsaraan petir tingkat 5 alam kesengsaraan transisi tidak dapat membahayakan Huo Dong sama sekali. Terlalu gila bagi Chen Ping untuk melakukannya saat ini. Pada kenyataannya, Chen Ping bisa saja lolos dari jangkauan kesengsaraan petir. Saat ini, Huo Dong berada di tengah kesengsaraan petir, dan mustahil baginya untuk berlarian sembarangan dan mengejarnya. Chen Ping punya waktu untuk melarikan diri. Namun, Chen Ping tidak melarikan diri, dan bahkan ingin menerobos saat ini. Menghilang, bukankah dia tahu bahwa pada saat terobosan, itu adalah waktu yang paling rentan. Dia mencoba menanggung dua jenis kesengsaraan petir, tidak ingin mati. Juling sangat khawatir. "Putri, jangan terlalu khawatir, karena itu adalah pilihan Chen Ping sendiri. Itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum kita lihat. Jangan khawatir," Master Sekte Lama menasihati Juling. Juling mengangguk, sekarang dia hanya bisa menunggu. Gu Tianzhao langsung menyegel Chen Ping dalam formasi besar, tidak ada yang bisa masuk, dan Chen Ping tidak bisa keluar. Segera, langit yang semula dipenuhi awan kesengsaraan guntur Huo Dong tiba-tiba mulai berkontraksi perlahan pada saat ini. Awan kesusahan guntur lainnya telah terhenti di udara pada waktu yang tidak diketahui. Kilatan petir emas terus-menerus berkelap-kelip di awan petir. Meskipun Chen Ping baru menerobos alam transisi tingkat keempat,
awan petir yang dia tarik secara mengejutkan bahkan tidak sedikit pun lebih lemah dari awan Huodong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4081. Kedua awan kesusahan guntur itu sama, dan awan kesusahan guntur menggunakan kilatan petir. Penampilan Chen Ping terlihat lebih ganas lagi. Tepat ketika kerumunan sedikit terkejut tentang bagaimana Chen Ping, seorang terobosan kelas 4 di alam transisi, telah menarik awan kesusahan guntur yang begitu kuat, kesusahan guntur bergemuruh. Gemuruh. Kesengsaraan guntur Chen Ping dan kesengsaraan guntur Huodong terjadi hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Chen Ping atau Huodong, pada saat ini, mereka tidak memiliki pemikiran lain dan fokus untuk melawan kesengsaraan guntur. Namun, Huodong memiliki segel api ilahi di tangannya, yang dapat membantunya menahan sebagian kekuatan petir. Bagaimanapun, peluang terobosan Huodong adalah karena segel api ilahi. Pada saat ini, kesengsaraan guntur emas yang tebal terus-menerus membombardir tubuh Chen Ping. Dan ada kilatan petir terus-menerus di tubuh Chen Ping, tetapi tampaknya Chen Ping tidak menggunakan auranya untuk menahan kesengsaraan guntur ini. Membiarkan kesengsaraan petir membombardir tubuhnya dan kemudian menghilang perlahan. Apa yang sedang dilakukan kakak muda? Kenapa dia tidak melawan kesengsaraan petir juga? Apakah ini menggunakan dagingnya untuk mengeraskannya? Mungkin akan menjadi asap? Wei Qing melihat ini dan berkata dengan heran. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ping telah lama memiliki asal mula petir, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai titik yang sangat kuat. Petir yang membombardir Chen Ping hanya akan menyebabkan Chen Ping meningkatkan temper tubuh dagingnya. Ada juga bagian yang akan diserap ke dalam bintang asal milik Chen Ping. Inilah sebabnya Chen Ping tidak takut dengan kesengsaraan petir sedikit pun. Huodong, di sisi lain, dipenuhi dengan api ki di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, api tertinggi dalam segel api ilahi terus menyebar, menghancurkan guntur itu. Huodong menolak kesengsaraan guntur. Dia adalah mengikuti Chen Ping dengan cara yang sangat berbeda. Pada saat ini, pakaian Huodong tidak berangin. Seluruh tubuhnya mekar dengan aura api. Seluruh orang seperti petugas pemadam kebakaran. Tubuh Huodong melayang di udara, terus-menerus menyambut petir. Seluruh orang seperti dewa perang. Sebaliknya, Chen Ping sedang duduk berlutut di tanah, terus-menerus dibombardir oleh kesengsaraan petir. Pakaiannya semua hancur oleh kesengsaraan, dan dia tampak compang-camping dan terkoyak, sangat tak tertahankan. Dalam perbandingan seperti itu, tidak mungkin Chen Ping mengikuti Huodong. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Huodong sedang melawan kesengsaraan petir saat Chen Ping memanfaatkannya. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Orang yang benar-benar tidak bisa dibandingkan adalah Huodong. Hanya di permukaan saja Chen Ping tampak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Huodong menatap Chen Ping dan melihat penampilan buruk Chen Ping, hatinya sangat bahagia. Seiring dengan pemicuan Huodong, petir terus-menerus menuju ke arah Chen Ping. Huodong kemudian membombardir Chen Ping dengan kesengsaraan gunturnya sendiri. Chen Ping pasti tidak akan mampu menanggung kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Ketika Chen Ping melihat bahwa Huodong telah memicu kesengsaraan petir untuk membombardirnya, hatinya sudah bahagia. Kebetulan dia bisa menyerap kesengsaraan guntur alam Mahayana ini, kekuatan petir dalam setiap kesengsaraan guntur ini, yang tidak ada habisnya. Gemuruh. Di atas kepala Chen Ping, kesengsaraan guntur terus-menerus berkedip. Sementara Chen Ping sedikit menutup matanya dan tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah Chen Ping hidup atau mati, tetapi di bawah kesengsaraan petir dengan intensitas seperti ini, kemungkinan untuk bisa hidup tidak terlalu tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, awan kesusahan guntur di atas kepala Huodong perlahan menghilang. Di langit, cahaya ilahi turun, dan seluruh tubuh Huodong bermandikan cahaya ilahi itu. Terobosan, anakku telah menerobos, hahaha. Bulis, Huo Yuanting tahu bahwa Huodong telah melewati kesengsaraan guntur ketika dia melihat cahaya ilahi itu. Ini adalah pemandangan kejayaan di alam Mahayana. Hati dao emas seukuran telapak tangan terus-menerus melintas di depan dada Huodong. Ini adalah tanda paling jelas dari terobosan ke alam Mahayana. Ketika Huodong memiliki hati dao, dia juga dibedakan dari kultivator biasa lainnya. Di atas alam pengangkutan, itu bisa disebut tangga surgawi untuk naik ke alam surgawi. Setelah alam Mahayana adalah keabadian, pada saat ini, kultivator sudah dianggap abadi, tinggal menunggu untuk naik ke alam surgawi. Alam feri adalah sebuah rintangan, dan banyak kultivator terjebak di alam feri, sehingga sulit untuk menerobos ke alam Mahayana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Penguasa Istana Naga Langit Bab 4082. Terutama para kultivator yang mengandalkan kultivasi mereka sendiri, pencerahan mereka sendiri, dan kemudian mendapat pencerahan untuk menerobos ke Mahayana hanyalah sedikit dan jarang. Saat ini, banyak orang yang mengandalkan semacam senjata ajaib, harta karun sebagai peluang untuk memicu petir, menerobos titik terakhir orang tersebut. Namun, para penggarap alam Mahayana yang mengandalkan artefak dan harta magis sebagai faktor eksternal untuk menerobos sedikit lebih rendah dibandingkan mereka yang mengandalkan pencerahan mereka sendiri untuk menerobos, terlepas dari apakah itu dalam hal pencerahan gongfu atau budidaya. Melihat Huo Dong telah menerobos ke alam Mahayana, wajah semua orang dari silsilah guru sekte lama sulit dilihat. Sekarang setelah Huo Dong menerobos, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin berbeda. Chen Ping masih dibombardir oleh petir, dan dia tidak tahu berapa banyak petir yang dideritanya. Chen Ping tidak bergerak sama sekali, dan tubuhnya bahkan berbau seperti pasta dan arang. Huo Dong menatap Chen Ping, mulutnya bersenandung dengan nada menghina, "Tadinya aku sendiri yang akan membunuhmu, tapi sepertinya aku tidak bisa menggunakannya." Huo Yuanting juga memandang Chen Ping dengan senyuman dingin, belum lagi betapa senangnya dia. Putranya sendiri telah menerobos ke alam Mahayana, dia sendiri telah menjadi master sekte api ungu, dan segel api ilahi masih ada di tangannya. Yang terpenting adalah Chen Ping juga sudah mati, dan persembahan 100 tahun dari The Monsaling Alliance akan segera tiba. Semua orang memandang Chen Ping sebagai lelucon, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Chen Ping baru saja menembus peringkat kelima alam transisi, tetapi kesengsaraan guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur alam Mahayana milik Huo Dong. Kesengsaraan guntur Huo Dong telah berakhir sejak lama, tetapi kesengsaraan guntur Chen Ping masih terus melanda, jadi tidak perlu dipikirkan untuk mengetahui apa yang diwakilinya. 78. 79. Master sekte lama tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu, menghitung dalam hati. "Ayah, apa yang kamu hitung?" tanya Juling. Kesengsaraan guntur, bahwa Chen Ping telah menderita 81 kesengsaraan guntur, ini bahkan lebih banyak dan lebih kejam daripada kesengsaraan guntur di alam Mahayana, kata Master sekte tua dengan acuh tak acuh. Setelah 81 kesengsaraan guntur, awan kesengsaraan guntur di atas kepala Chen Ping mengikuti dan menghilang. Cahaya keemasan muncul di langit, langsung menempuh jarak 100 kaki dalam lingkaran. Ini, merasakan cahaya keemasan, Huo Dong langsung bingung. Kita harus tahu bahwa cahaya keemasan ini jauh lebih ganas daripada cahaya ilahi ketika dia baru saja menerobos. Yang lain juga terkejut saat merasakan cahaya keemasan yang menusuk. Chen Ping, yang semula duduk bersila, kini telah bangkit, tubuhnya melayang di udara, bermandikan cahaya keemasan. Kulit yang tadinya sedikit hitam hangus kini memancarkan cahaya keemasan. Hanya pakaiannya yang rusak yang membuat Chen Ping terlihat sedikit malang. Terutama di depan Juling dan Qian Xiu, bagaimanapun juga, keduanya adalah perempuan, dan melihat Chen Ping dalam keadaan seperti itu, sedikit banyak tersipu. "Kakak senior, bisakah kamu meminjamkanku pakaian untuk menutupi?" Chen Ping melihat ke arah Wei Qing dan bertanya. "Tentu saja bisa, hanya saja formasi ini menghalanginya. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda?" Wei Qing melepas baju panjangnya dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping memandangi rantai berwarna darah yang langsung menuju ke awan, matanya penuh dengan jijik saat dia mengulurkan tangan dan meraihnya, langsung meraih rantai berwarna darah itu, dan dengan sedikit kekuatan, seluruh formasi sangkar pemurnian darah mulai bergetar. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan rantai berwarna darah itu hancur dan menghilang. Penting untuk diketahui bahwa Chen Ping tidak menghancurkan formasi melalui mata formasi, melainkan dia menghancurkannya dengan kekerasan dengan cara yang keras. Cara menghancurkan formasi ini jauh lebih sulit. Tapi di mata Chen Ping, itu sangat mudah. Semua orang tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping tampak seperti dia telah meningkatkan kekuatannya begitu banyak ketika dia hanya meningkatkan wilayah kecil. Terutama dengan aura di tubuhnya, itu benar-benar mematikan pikiran, bahkan lebih bullish daripada kenaikan Huo Dong Rongrong ke alam Mahayana. Gu Tianzhao melihat formasi yang telah dia lalui begitu banyak kesulitan untuk dipatahkan di bawah guncangan biasa Chen Ping, dan untuk sesaat, dia sangat takut hingga kakinya menjadi lemah dan celananya menjadi basah. "Adik junior bullish, ini pakaianmu?" Wei Qing berteriak kegirangan dan melemparkan pakaian itu ke Chen Ping. Bersambung.